Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Di bagasan haholongon ma tulus sasudena dihamu. Bekerja dalam kasih. Kesehatian sebagaimana orientasi tahun 2022 ini menuntun kita untuk saling menerima satu sama lain dalam segala perbedaan. Kesehatian terjadi karena adanya lebih dari satu orang, dan mereka memiliki kesehatian untuk mewujudkan suatu kebaikan melalui kehadirannya. Tanpa saling menerima, saling merendahkan hati, dan tanpa kasih, maka kesehatian akan sulit terjadi. Kesehatian mewujudkan saling mengasihi antara satu dengan yang lain, yang sehati dan bertujuan untuk mendatangkan kebaikan, baik bagi mereka maupun bagi sekitarnya. Mari kita menyoroti dari Filipi 2 ayat 2 khususnya tentang satu kasih. Ini bukan berbicara soal jumlah kasih, tetapi berbicara tentang kasih yang menggerakkan setiap orang sehingga tercipta kesehatian. Jika setiap orang mengerjakan apa yang harus dikerjakan adalah karena kasih, maka akan berdampak baik bagi mereka sendiri. Kasih menjadi pengikat yang sempurna dan penggerak yang baik dalam kehidupan ini. Bekerja dengan kasih, maka orientasi kita tidak melulu hanya sebatas dunia ini. Tidak melulu hanya soal upah. Bekerja dengan kasih adalah sebagai tanggung jawab terhadap Sang Penganugerah segala yang kita kerjakan. Jika hanya memandang sebatas dunia ini saja, kita mengerjakan pekerjaan kita, dalam waktu singkat kita akan mudah jatuh kepada sungut-sungut dan kekecewaan serta merasa tidak dihargai. Sebagaimana seorang ibu yang mungkin dia mengemban banyak profesi, misalnya sebagai ibu rumah tangga yang harus mengurus keluarga, baik suami dan anak-anak. Kemudian dia adalah seorang pekerja atau karyawan di suatu perusahaan yang harus menghadapi pimpinan dan juga teman sekerja. Kemudian ikut terlibat dalam pelayanan di gereja atau di masyarakat atau dimanapun, yang harus menghadapi berbagai macam karakter orang yang mungkin dapat menyenangkan, tapi sebaliknya mungkin juga dapat menjadi beban. Jika motivasinya hanya sebatas untuk dapat dihargai oleh sesama, kemudian hanya untuk mendapatkan untung di dunia ini saja, maka profesi atau pekerjaan itu akan sangat melelahkan dan dapat memengaruhi emosinya. Namun, sebanyak apapun profesi atau tanggung jawab yang diemban seseorang, jika dikerjakan dengan kasih, maka akan dapat dikerjakan dengan senang hati dan menjadi berkat. Demikianlah Paulus menasihati jemaat Korintus agar mereka tidak jatuh kembali kepada perpecahan. Harapan Paulus agar jemaat Korintus kembali sehati dan tidak menimbulkan golongan-golongan yang mengarah kepada perpecahan. Tanpa kasih mereka hanya akan menjadi pembuat keributan yang saling menyombongkan satu sama lain. Dengan kasih, mereka akan dapat saling menerima satu sama lain sebagai saudara dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus, dan mereka akan menjadi sehati dalam melakukan tugas panggilan.
Sahabat yang baik hati, marilah kita mengerjakan segala sesuatu dalam kasih. Terlebih dalam penantian kita akan kedatangan Kristus kedua kalinya, kasih Allah memenuhi kita dan menggerakkan kita dalam setiap sendi kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk bekerja, melakukan segala sesuatu dengan kasih. Tulus sasudena nahu ulahami di bagasan holong niroha. Mampukan kami ya Allah, sehingga kasih menjadi penggerak kami, sehingga kasih menjadi pengikat kami di dalam mengerjakan segala hal yang harus kami kerjakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.